Iya, shalom bagi siap kita yang sudah standby malam hari ini untuk mengikuti misbah doa. Ya, salam sehat dan luar biasa Tuhan menyertai kita semua. Dan saya percaya kita semua yang tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Jadi saya berdoa saudara supaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Shalom bagi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Shalom yang ada di luar negeri juga. Shalom. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan adalah tempat teraman, tempat terindah ya di dunia ini, saudara, bahkan sampai nanti di dunia kekekalan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Pimpin sertai kami dalam jalan-jalan hidup kami untuk terus melakukan yang baik, yang benar, dan berkenan di mata Tuhan. Kami mau terus merendahkan diri kami, mensyukuri akan kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang terbaik selain kami boleh mengenal kasih Tuhan di hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami malam ini. Tahirkan hidup kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Mari terus bersyukur buat kesetiaan Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalau kami masih boleh hidup, kami masih boleh ada, kami sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu bukti kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh mengenal Engkau hari-hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga bukti kesetiaan Tuhan yang sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus berdoa dan berharap kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di hidup kami. Mari lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Sekali lagi saudara, syukuri kesetiaan Tuhan dengan berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Oh, Kau setia Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Bahkan kasih-Mu Tuhan seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar di hidup kami. Kesetiaan-Mu seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih yang luar biasa yang selalu ada menerangi hidup langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari lebih lagi katakan, kasih-Mu lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. kasih-Mu Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Kau Tuhan yang besar, ajaib segala perbuatan-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada berserta dengan kami. Lebih dari mentari kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menyinari langkah-langkah kami. Kasih-Mu yang menerangi setiap kegelapan kami. Kasih-Mu Tuhan seperti samudra yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Bahkan lebih dari segala-galanya kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kasih-Mu Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. kasih-Mu Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh.
tangan-Mu pada Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, kami tahu Tuhan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kasih-Mu bagi kami, Kau berikan yang terbaik, yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau buktikan kasih yang terbaik bagi kami. Engkau mati bagi kami ketika kami berdosa. Engkau menerima kami apa adanya Bapa. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Terus Bapa, biar bawa kami tenggelam lebih lagi, lebih dalam kasih-Mu Tuhan. Ajar kami terus setia kepada Tuhan. Terus sungguh-sungguh mencari Engkau dalam hidup kami. Bawa kami terus ada di dalam kasih-Mu ya Bapa. Kasih yang lebih tinggi dari samudra, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Kasih itulah yang menyertai kami, yang membebat hati kami Tuhan, mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur bagi semua kebaikan dan kebaikan Tuhan di hidup ini. Terima kasih buat kasih yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Firman-Mu sanggup memberikan kami kekuatan yang baru. Firman-Mu adalah kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami untuk kami boleh mendapatkan sesuatu yang bernilai kekekalan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, saudara, saya percaya kita semua tentunya tetap dalam keadaan baik ya, dalam hadirat Tuhan ada perlindungan, karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Saya juga mendengar banyak kesaksian orang-orang yang baru pertama kali bergabung di acara Mesbah Doa dan diberkati Tuhan, yang disembuhkan juga, dan juga ada orang-orang yang tadinya cemas tidak bisa tidur sekarang sudah mulai merasa tenang. Hanya hadirat Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan bagi kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita, saudara, masih dari kitab Yesaya. Sekalipun pembacaan kita masih tetap dari kitab Yesaya, tapi saya percaya saya pun diberkati karena ada begitu banyak pembukaan firman Tuhan yang baru yang kita dapatkan dari Roh Kudus. Ya, bagaimana Roh Kudus membukakan dan menyingkapkan firman Tuhan sehingga kita bisa dapat mengerti setiap hari baru dan baru penyingkapannya. Baik, kita lanjutkan sekarang Yesaya 41 ayat yang ke-21. Judul perikopnya di sana, Tuhan menantang berhala-berhala. Ya, ayat 21. Ajukanlah di sini perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi, nubuat yang dahulu. Beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Ya, ayat 23. Sana dikatakan ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kekejian. Perhatikan, saudara, di sana Allahnya adalah Allah huruf kecil. Judul perikopnya, Tuhan menentang berhala-berhala. Ya, Israel dikelilingi oleh banyak bangsa yang Allahnya, huruf kecil Allahnya, dianggap memiliki kekuatan khusus seperti membantu meningkatkan hasil panen, memberikan kemenangan di dalam perang, dan juga memberikan penyertaan, keberhasilan, kesuksesan. Akan tetapi Allah ini, Allah huruf kecil ini, tidak bisa membebaskan. Tuhan dengan kekuatan terbatas atau tanpa kekuatan sama sekali bukanlah Tuhan atau Allah yang sesungguhnya. Ketika kita tergoda untuk menaruh kepercayaan kita pada sesuatu yang lain dan bukan kepada Allah yang benar-benar hidup, misalnya kita menaruh kepercayaan pada uang, karir, jabatan, keluarga atau kekuatan apapun, hendaknya mari kita berhenti dan mari kita mulai bertanya, apakah itu semua dapat memberikan jaminan. Pada waktu itu, saudara, Tuhan berkata kepada bangsa itu, ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, biarlah mereka maju memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Coba tanya pada Allah-Allahmu itu apa yang akan terjadi. Tanya kepada Allah-Allahmu itu hal-hal yang akan datang. Bahkan dikatakan kabarkanlah, beritahukan hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui yang baik ataupun yang buruk. Ayat 24, sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Saudara, ketika mereka itu menganggap Allah-Allah lain itu sebagai Allah hanya karena apa? Bangsa Israel itu mencari Allah lain hanya untuk apa? Untuk hasil panennya bagus, supaya mereka dalam perlindungan, supaya mereka ada di dalam kemenangan di perang. Makanya saya juga mau bilang, orang Kristen kalau hidup kita cuma cari berkat, dan berkat, bahaya. Kita bisa tersesat dan menaruh harapan pada sesuatu yang dalam tanda petik Allah huruf kecil itu. Sehingga kita ini menjadi tersesat dan malah jauh dari Tuhan.
Ya, karena itu berhentilah mencari hanya hal-hal yang mengenakan daging kita. Mengikut Tuhan bukan soal diberkati, bukan soal hanya mengalami yang enak-enak, tetapi mengikut Tuhan adalah soal kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, ketika kita menjadi orang percaya yang tidak hanya sibuk mencari keberhasilan, kesuksesan, ya masih banyak yang datang kepada saya, Bu, doakan usaha saya, doakan toko saya, doakan ini. Saya bilang datang pada Tuhan secara pribadi, bawa hidupmu. Ya, Tuhan tuh tertarik ketika kita membawa hidup kita, dan ketika kita mempersembahkan hidup yang benar kepada Tuhan, ya barulah kita bisa mengalami berkat. Kenapa saudara? Kalau kita ini hanya menjadi orang Kristen yang mencari berkat, maaf, iblis juga bisa kasih berkat. Iblis juga bisa kasih kekayaan. Jadi kalau hari ini mungkin kita menaruh harap kita pada uang, karir, keluarga, deposit, harta, jabatan, kekuasaan, bertobatlah. Karena itu semua tidak ada hubungannya dengan kekekalan, dengan hidup kekal. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Ya, perhatikan di sini. Allah itu ya sesuatu yang kita taruh harapannya. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang menaruh harapannya pada sesuatu yang bukan Tuhan, pada kekuatan sendiri, pada uang, pada kepandaian sendiri, ataupun pada apapun juga, dan bukan kepada Tuhan. Ayat 25 berkata, ya. Ayat 25, aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Ya, yaitu siapa ya namanya? Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikianlah dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukan dari mulanya, ayat 26. Ya. Siapakah yang memberitahukan dari mulanya sehingga kami mengetahui, ya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya. Tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Ya, di sana dikatakan ayat yang ke-27. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Ayat 29. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Iya, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, saudara ya, mari kita jangan mempercayai Allah-Allah yang bukan Allah. Sesungguhnya Tuhan sudah memilih Yesaya, ya saudara, untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel agar mereka percaya bahwa dia benar-benar Tuhan. Dan semua nubuatannya itu digenapi oleh Tuhan. Mari hari-hari ini kita hanya menaruh harap dan percaya kita hanya kepada Tuhan, ya, supaya kita boleh melihat ya perlindungan dan bahkan penyertaan Tuhan. Iya, kita lanjutkan sekarang Yesaya 42. Ya, judul perikopnya adalah hamba Tuhan. Yesaya 42, saudara ya, ayat yang pertama. Jadi judul perikopnya adalah hamba Tuhan di sana. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, saudara, di sini dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang.
orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat yang kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya. Ayat-ayat ini dikutip dalam kitab Matius, Injil Matius, saudara ya, ada di Matius 12 ayat 18 sampai 21. Dengan menunjuk kepada Kristus, hamba pilihan itu menyatakan karakter yang penuh semangat, penuh kasih, adil, benar, ya. Bila kita merasa putus asa atau terluka atau merasa lelah dengan hidup ini, kita jenuh, saudara ya, di dalam kehidupan kerohanian kita, ya, Tuhan itu tidak akan membuang. Ya, ayat ini berkata, saudara, ketika kita datang kepada Kristus, dialah ya seorang hamba yang dipilih oleh Allah, rohku di dalam dia, kata firman Tuhan. Yesus datang, saudara, untuk memberikan kekuatan kepada kita yang lemah. Makanya di sini dikatakan buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Tuhan tidak pernah membuang. Kalau hari-hari ini saya banyak mendapat WA, saudara, orang-orang yang bertanya, Bu, saya sudah melakukan dosa yang begitu besar. Apakah Tuhan masih berkenan kepada hidup saya? Saya bilang, Tuhan tetap berkenan selama kita mau bertobat. Ya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, tetapi akan dibangkitkannya. Karena itu hari-hari ini engkau yang sudah merasa lemah, yang sudah tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan kita, di sini dikatakan. Ayat yang keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ya, Yesus, kedatangan Kristus adalah kedatangan Mesias. Sifat penuh kasih Allah, ya, itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Lewat pribadi Kristus, ya, melalui Roh Allah kita bisa menunjukkan kepekaan semacam itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan ya di sana dikatakan mencerminkan kebaikan dan juga sifat ilahi yang dimiliki Kristus dalam hidup kita. Saudara, ada yang bertanya kepada saya gini, Bu, apa yang membuat ibu yakin tentang ajaran Kristus sehingga ibu memutuskan untuk mengikuti Yesus? Saya berkata hanya satu, ya, Yesus itu mengajarkan kasih, dan itu ajaran yang kayaknya sangat bertentangan dengan ajaran orang dunia. Ya, itu ajaran yang mungkin kita tidak dapat dimanapun juga. Ada satu yang benar-benar menggetarkan hati saya ketika saya membaca kitab. Yesus berkata, ya, kalau engkau dihina, difitnah, kalau orang berbuat jahat kepadamu, jangan balas jahat, tetapi berkatilah orang itu, doakanlah dia. Saudara, itu ajaran yang benar-benar tidak masuk akal. Dan itu ajaran yang bertentangan dengan hukum manapun juga. Itulah salah satu ayat, itulah salah satu hal yang membuat saya itu benar-benar tertarik untuk mengenal pribadi Kristus lebih dan lebih lagi. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita juga hari ini dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Untuk apa, saudara? Supaya kita pergi dan juga menghasilkan buah seperti yang Kristus sudah ajarkan. Sehingga lewat hidup kita dunia boleh melihat. Tadi malam kita sudah belajar mengapa Tuhan berkata, aku menolong. Kenapa ada mujizat? Supaya orang melihat bahwa akulah Tuhan yang melakukannya.
Lewat hidup kita yang diubahkan orang boleh melihat Kristus. Lewat hidup kita yang diubahkan oleh orang boleh mengenal, wow, dia dulu seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Bagian kita adalah sungguh-sungguh hidup menggenapi firman Tuhan saja, ya. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang kelima. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkan dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ya, Tuhan yang berkuasa, berdaulat, menciptakan langit dan menghamparkan bumi dengan segala tumbuh-tumbuhan di atasnya. Wow, kalau kita melihat ciptaan Tuhan itu betapa luar biasa kuasanya, ya. Dia yang berfirman, saudara, ayat yang ke-6, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan telah memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tuh, saudara, ya. Jelas sekali di sini firman Tuhan berkata, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ini ayat juga yang saya temukan ketika saya dulu dipanggil oleh Tuhan menjadi percaya. Firman Tuhan berkata, Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau. Siapa sih yang dipanggil untuk bisa percaya dan menjadi hamba Tuhan? Semua kita, semua orang. Panggilan ini berlaku bagi semua orang yang ada di dunia. Tetapi memang orang bisa mendengar panggilan Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang karena dia jatuh di dalam dosa, hidupnya putus asa, lalu dia mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, lalu Tuhan datang. Ada juga orang yang mendengar panggilan karena mendengarkan khotbah. Saya bersyukur, saudara, saya dapat WA tadi pagi, ya, ada yang berkata begini, Bu Debbie, saya bersyukur, Bu, ya, saya menghadapi pergumulan berat bertahun-tahun dengan rumah tangga saya. Bahkan saya hampir memutuskan untuk bunuh diri. Ya, saya tiap hari hidup di dalam kekelaman dan rasanya tidak ada gunanya lagi karena suami saya bolak-balik berselingkuh dan tidak menafkahi saya. Tetapi, Bu, satu saat saya mendapatkan khotbah ibu yang dikirimin oleh teman saya. Tadinya waktu dikirimin saya tidak pernah membuka, Bu. Setiap dia mengirimin saya nggak pernah buka. Makanya kenapa saudara saya itu menyuruh setiap kali di akhir khotbah saya berkata, bagikan mesbah doa ini kepada orang. Atau bagikan khotbah saya kepada orang. Ya, supaya mereka dalam keadaan tertekan, ya Tuhan itu sanggup. Memang mungkin belum direspon atau mungkin ada yang marah, tetapi teruslah melakukan itu. Dia berkata, ini kesaksiannya, saudara, ya. Ketika saya dikirimin khotbah ibu, ya saya tidak pernah menggubris teman saya mengirimin khotbah ibu. Saya tertekan, saya jatuh dalam penderitaan saya dan saya sudah berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tetapi, Bu, saya nggak tahu, satu kali, Bu, ketika saya lagi benar-benar terpuruk, ya, tiba-tiba saya tergerak hati untuk membuka, ya, khotbah yang dikirimin oleh teman saya itu. Dan saya tidak tahu entah itu kebetulan atau memang Tuhan. Saya klik, saya buka dari WA yang dikirimin teman saya itu khotbah ibu yang judulnya Jangan Baper. Ya, dan ketika saya mendengarkan khotbah itu saya dilawat Tuhan, Bu. Ya, saya bangkit iman saya tidak mengasihi diri saya lagi sendiri, tapi saya mencari Tuhan. Dan sejak saat itu, Bu, saya bersyukur saya mendapat kekuatan dari Tuhan dan sekarang saya terus bergumul untuk rumah tangga dan keluarga saya. Dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, ya, lihat ketika kita ini mau menyadari Tuhan itu memanggil.
Ya ada yang tanya sama saya, Bu, kalau saya tuh nggak bisa menginjil dengan saya membagikan khotbah Ibu, apakah itu sudah termasuk menginjil? Iya, saya sudah banyak mendapat kesaksian orang-orang yang mendapat itu tadinya dibagiin oleh temennya, ada yang dibagiin oleh mertuanya, ada yang dibagiin oleh kakaknya, ya dan ketika dia merespon, ada waktunya saudara, lihat ketika dia sedang terpuruk berpikir bunuh diri, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan dia untuk membuka. Ya dan dia berkata kepada saya, terima kasih banget Bu, karena Tuhan sudah mengirim Ibu di tengah masa-masa sulit saya sehingga saya akhirnya bisa bangkit. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, tetapi saya bersyukur. Coba saudara, ya akhirnya satu orang dicegah tidak jadi bunuh diri. Orang yang terpuruk, sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Tuhan itu tempat dan sumber kekuatan kita di saat kita sudah tidak mampu lagi dan kita mau datang kepada Tuhan. Di saat itulah saudara, Tuhan memanggil. Ya, wow. Dia berkata di sini, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatanmu. Telah memegang engkau dengan tangan kananmu. Ya, aku akan membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara, kalau hidup kita sudah terpuruk, kita udah mau bunuh diri, tiba-tiba kita bangkit dan berkata, aku percaya kepada Tuhan. Bukankah itu orang di sekeliling kita akan melihat? Mereka akan bertanya, kesaksian orang-orang ini bertanya, sekarang Bu, keluarga saya terheran-heran, kenapa kamu bisa kuat? Kenapa kamu? Iya, karena aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, ya jangan anggap remeh panggilan Tuhan. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saya melihat firman ini digenapi dalam hidup saya. Bahkan setiap firman, setiap kesaksian yang saya bagikan, bahkan malam ini ada begitu banyak orang yang di bangsa-bangsa yang menyaksikan mesbah doa dari Jerman, Australia, dari Amerika. Saya melihat Tuhan mengumpulkan kita dan biarlah firman Tuhan terus disampaikan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara, kalau Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan juga memanggil saudara. Ya, mari tanggapi panggilan Tuhan ini supaya kita makin mengalami Tuhan, makin diubahkan dan kita makin menjadi berkat dan kita mau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mari saudara, kita akan renungkan firman ini. Iya, mari kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Tuhan yang memanggil kita dengan kasih-Nya. Dia berkata, aku Tuhan yang memanggil kamu untuk maksud penyelamatan. Dia tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia tidak melihat betapa hancurnya engkau. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan menunggu kita untuk datang kepada Dia. Dia memanggil saudara dan saya. Betapa besar kasih-Nya Tuhan itu. Kasih Tuhan yang tidak berbatas, yang selalu menerima kita apa adanya. Memanggil kita untuk masuk penyelamatan agar kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biar kita mau bersyukur dan mau menanggapi panggilan Tuhan itu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan bagi kami. Engkau tidak pernah menghitung banyaknya dosa dan pelanggaran kami. Engkau memanggil kami dari ujung-ujung bumi, mengumpulkan kami untuk maksud penyelamatan. Bahkan setiap kami malam ini yang terus mendengarkan mesbah doa, kami tahu kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat di bait-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan masih pilih kami. Terima kasih Bapa. Buluh yang terkulai tidak Engkau patahkan, sumbu yang pudar tidak Engkau padamkan, tetapi Engkau bangkitkan. Tidak ada satupun dari kami malam hari ini yang tidak menerima pengampunan Tuhan. Seberapa besar pun dosa yang sudah kami lakukan, waktu kami datang memohon pengampunan dan bertobat, Engkau Tuhan yang menerima kami. Engkau tidak padamkan Tuhan sumbu yang pudar. Engkau tidak patahkan bulu yang terkulai itu, tapi Engkau bangkitkan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang menyertai keluarga kami, pernikahan kami, suami, istri, anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai keluarga demi keluarga malam ini yang terus berdoa kepadamu, yang terus mencari Engkau. Tuhan, kasih-Mu tidak berbatas, kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Biarlah Bapa Engkau terus bawa kami dalam perkenanan-Mu. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam pertobatan. Berkati studi anak-anak kami, kuliah mereka, bahkan masa depan mereka kami taruh di dalam tangan Tuhan. Jodoh mereka yang terbaik. Kami berdoa hanya rencana dan kehendak Tuhan yang tergenapi atas keluarga kami. Kami tolak segala rancangan iblis bahkan atas anak-anak kami, menghancurkan masa depan mereka. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami klaim anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan. Berkati Bapa, berkati Tuhan mereka yang mencari pekerjaan juga Tuhan, yang menolong membukakan jalan. Berkati setiap mereka yang merindukan memiliki keturunan, memiliki anak. Tuhan, bukakan setiap roh kemandulan, kami tolak dalam nama Yesus. Bukakan setiap kandungan yang tertutup, beri keturunan ilahi, agar generasi ilahi dilahirkan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan orang tua kami, Tuhan, opa oma kami, para single parent juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan, melindungi, menyertai dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Engkau juga yang Tuhan yang terus menyertai, memberkati setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit, teman kami, saudara atau siapapun yang hari ini mereka yang sedang sakit apapun Tuhan, kanker, tumor, sakit apapun di dalam nama Yesus. Mari saudara, Engkau pegang bagian-Mu yang sakit, percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ketika dengan iman Engkau meminta, mari percaya, perkatakan di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Segala kuasa sakit, penyakit, entah itu karena kesalahan kami minta ampun atau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima kuasa kesembuhan itu dan akan semakin banyak mujizat yang kami dengar. Tuhan, ajaib bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap. Berkati juga mereka Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, segala dosa Tuhan, perselingkuhan, dosa apapun yang memperbudak anak-anak-Mu hari ini, narkoba, homoseksual, lesbian, dosa amarah, kepahitan, kekecewaan, dosa kenajisan, dosa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang mengikat, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus kuasanya. Tuhan memberikan kami kuasa untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan mencari orang yang mau, bukan orang yang mampu. Waktu kami mau, maka Tuhan memampukan kami.
Terima kasih Bapa. Engkau terus memberkati orang yang berkekurangan, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tolong jamah dan berikan Tuhan berkat-Mu. Bahkan Engkau juga menolong Tuhan setiap para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, gereja-gereja-Mu di masa-masa pemurnian ini. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Biar pemberitaan Injil semakin diperluas Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Pakai semua media-media, pakai semua hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi pekerjaan dan kerajaan-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Shalom Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya dengan iman Tuhan memberkati bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan dan hujan keselamatan atas Indonesia. Biarlah orang boleh berseru kepada nama Tuhan yang menyelamatkan, nama Yesus yang ajaib, membebaskan, melepaskan. Berkati Tuhan, tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami katakan hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan kesempatan orang-orang bertobat. Berkati bangsa ini Bapak, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan, sertai dengan roh takut akan Tuhan. Apapun keputusan yang mereka buat itu berasal dari Tuhan. Engkau lindungi Tuhan, jauhkan dari segala macam rongrongan orang-orang jahat yang hanya mementingkan kepentingan mereka Tuhan, yang menjadi hamba uang atas negeri ini. Kami patahkan, hancurkan kuasanya, pertikaian-pertikaian yang terjadi. Kami berdoa, kami tolak Tuhan segala roh-roh pemberontakan di atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Damailah Indonesia, damailah negeri kami, karena ada orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati TNI Polri Tuhan di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka untuk terus bersatu padu, tidak ada pertikaian. Bahkan kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi mereka dan juga keluarga mereka, seluruh jajaran kabinet, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah daerah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Segala roh korupsi yang mementingkan diri sendiri, roh cinta uang, kami tolak atas bangsa ini, atas pejabat-pejabat di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapak, lawat Tuhan. Berkati tim medis yang terus berjuang di garis terdepan untuk menghadapi COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Semua Tuhan, vaksin yang sudah diteliti biarlah boleh segera dilaksanakan dan boleh segera berfungsi sebagaimana mestinya. Kami percaya darah Yesus yang tutup bungkus setiap kami yang terus mau setia berdoa, dijauhkan dari virus, bakteri atau apapun sakit penyakit. Kami terlalu percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan karena virus corona, tetapi karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati semua benua-benua yang berdoa, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi, jagai setiap orang-orang yang berdoa di atas benua-benua ini. Tuhan turut campur tangan, biarlah mereka boleh mengerti kehendak Tuhan lebih lagi, dijauhkan dan tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas dunia ini, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Kami semakin hari semakin melihat penyertaan dan campur tangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, semua WA, SMS yang masuk, yang sakit disembuhkan Tuhan, berikan kekuatan dan semua mereka boleh berjumpa dengan kehendak-Mu. Kami mengangkat tangan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup-Mu, Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati kita setiap kita malam hari ini. Dan jangan lupa saudara,
tekan tombol like dan subscribe yang belum subscribe, dan saudara jangan lupa bagikan agar mereka yang sedang ada dalam pergumulan beban berat boleh mengalami keselamatan. Setidaknya saudara bagikan setiap malam 5 orang saudara. Ya, kalau ada satu kayak kesaksian itu yang mau bunuh diri bertobat, percayalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati dan senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Selamat malam, shalom.